Bapak pengawas pembina SMK, yang saya hormati penguji eksternal, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Ketua Program SMK Citayam, yang saya kasihi adik-adik siswa kelas 12. Pada pembagian pertama, tentunya puji dan syukur kehadirat Tuhan karena hari ini Tuhan memperkenankan. Tentunya dari ujian UKK kali ini untuk SMK Cinta Damai berjumlah peserta 166 siswa. Siswa-siswi berjumlah 166. Pusat Perjalanan Wisata, Perhotelan, Jasa Kuliner atau Tata Boga, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Nah, tahun lalu Bapak Mea itu hanya ada 3 konsentrasi keahlian. Tentunya UKK jangan sampai tadi menyampaikan begini atau analisanya berpikir begini. UKK itu untuk apa? Kenapa harus diselenggarakan sebelum ujian sekolah? Pertama saya mempertimbangkan 2 tahun lalu ada ujian UKK setelah ujian sekolah. Itu ada berapa siswa yang tidak hadir? Karena menurut mereka setelah ujian sekolah itu tidak ada lagi ujian. Ternyata masih ada ujian UKK. Sehingga dasar pertimbangan itu maka kami dan teman-teman di SMK ini mempertimbangkan itu sehingga ujian UKK sesuai dengan juknisnya bisa dimulai sejak Maret sampai dengan April. Di sekolah lain bisa diselenggarakan di bulan April akhir. Kita di sini mungkin kita lebih awal. Nggak ada penguji dari dari LD motor untuk menguji teknik bisnis sepeda motor ini. Dari 166 siswa Bapak, tentunya selama ini memang digodok untuk simulasi untuk mengukur kompetensi siswa yang telah didapat selama proses pembelajaran 3 tahun ini. Sebelum UKK tentu siswa ini sudah selesai dengan praktek kerja industri ya, di industri masing-masing, dan biasanya kalau habis prakerin itu ada ujian praktek ya, ada ujian laporannya. Di Dudi juga pasti ada ujian sebelum memberi sertifikat prakerin. Maka ini benar seperti disampaikan Kepsek, adalah ujian yang kesekian kalinya untuk anak-anak ini. Ada 166 ya. Jadi saya sudah sejak 2009 di SMK sampai hari ini 2025 ya, pengawas SMK. Jadi SMK itu, pengawas-pengawas SMK itu ada pelatihan khususnya. Pelatihan itu kalau kami biasanya di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi di bidang otomotif dan elektronika di Malang. Balai Besar PPBOE Malang. Dan itu khusus untuk pengawas SMK. Jadi kami dilatih untuk menjadi pendamping sekolah di kurikulum Teaching Factory. Di sekolah ini saya sering menyampaikan banyak masukan dan puji Tuhannya disambut dengan baik. Sekolah ini menjadi satu sekolah yang menurut saya paling bagus karena mau menerima masukan. Seperti tentang prakerin di awal saya sampaikan bahwa ada alumni, saya tanya, kamu jurusan jasa boga prakerinnya bagaimana? Jawaban mereka, kami dari sini dibekali dengan jenis masakan lain, tapi ketika kami prakerin di tempat yang konsentrasinya di jenis masakan lain. Contohnya misalnya dari sini bagusnya disiapkan di Japanese food, tiba-tiba ditempatkan di Chinese food restorannya. Maka nanti ke sana siswanya tidak bisa bikin apa-apa, hanya bisa jadi tukang cuci piring dan potong bawang. Maka dari itu saya sampaikan kepada Pak Kepsek, ini dirubah. Jadi anak-anak itu sejak awal
harus dicari tahu apa kebutuhan mereka. Mereka lebih suka di mana. Mereka kalau sukanya masak Japanese food, konsentrasi diajarkan di Japanese food. Sehingga kalau nanti mereka prakerin atau mereka kerja, mereka cari restoran yang konsentrasinya di Japanese food. Boleh semua diajarkan, tetapi ada yang paling paling ditekankan. Ada yang hobinya di bakery, yang bikin ini, silakan dia boleh diajarkan Japanese, Indonesian, Chinese, macam-macam, Western. Tadi dari Pak Charlie selaku humasnya ada kerjasama dengan Agape Resto ya untuk magang. Inilah yang diinginkan oleh kurikulum SMK. Jadi MOU dengan Dudi itu bukan sebatas prakeri dan UKK seperti ini saja, tetapi pembelajaran. Saya senang sekali ketika mendengar bahwa jasa kuliner, usaha jasa kuliner sudah bekerja sama dengan Agape Resto untuk magang. Di Agape konsentrasinya apa Pak? Resto dan bakery. Oh, resto dan bakery. Tapi masakannya bervariasi. Variasi, oke, bagus kalau seperti itu. Jadi resto dan bakery itu sudah lengkap, komplit. Nanti di sana kan bapak-bapak di Agape mereka melihat anak mana yang lebih mahir di bakery, anak mana yang lebih mahir di masakan apa misalnya. Jadi itu yang nanti disampaikan kembali ke sekolah untuk dikembangkan secara khusus anak itu. Jadi harapannya Pak Endi, Pak Kepsek ini kakak kelas saya waktu SMP. Saya kelas 1, beliau kelas 2 di Stanislas Borong. Jadi harapannya Pak Endi bukan hanya jasa kuliner, usaha layanan wisata, akomodasi perhotelan, TBSM. Kalau bisa ada juga program magang seperti itu. Kalau di sekolah di Jawa, saya beberapa kali kunjungan ke beberapa SMK di Malang, di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu ada SMK Krian 1, itu mereka magangnya di luar negeri semua. Kalau di SMK Negeri 3 Malang itu magangnya di Jepang. Magang di Jepang. Jadi mereka sekolah 1 tahun di Jepang, sekolah industri. Dari sana itu direkomendasikan sudah, anak ini kamu kembangkan di bagian ini, anak ini kamu kembangkan di bagian ini, sehingga begitu mereka tamat tepat sasaran. SMK yang menurut saya di sini yang bagian pariwisata yang menurut saya banyak terserap alumninya itu ya salah satunya dari Cinta Damai ini. Termasuk adik saya 2 orang. Adik kami saya 2 orang tamat semua dari sini, satunya kerja di kapal pinisi yang bule punya di Labuan Bajo, terus satunya di rute di restoran, tamat dari jasa kuliner tahun lalu mungkin di sini. Jadi saya senang karena apa? Karena tamat SMK itu tidak harus kuliah ya. Kalau yang pergi kuliah itu mungkin karena dia merasa bahwa harus mengupgrade ilmunya, orang tuanya mampu, terus mungkin dia merasa bahwa dia mau jadi lain ya, misalnya jadi PNS kah, jadi guru kah, dan lain sebagainya. Bisa. Lalu saya lihat, saya ikuti adik-adik mungkin yang ini ada di sini mungkin belum berteman sama saya di Facebook, tetapi beberapa anak alumni di sini ada kembar, Kerin, itu siapa mereka, itu saya selalu ikuti Facebook mereka dan saya selalu beri apresiasi ketika mereka. Selanjutnya adalah coffee break ya. Sambil kita menikmati coffee break, kami persilakan untuk rekan-rekan penari untuk menghibur kita dalam tarian Tiba Muka. Kasih yang terlalu susiana lu lambe karena susi mata setan dan lembe mambo susah hati naiki tu neko tomeko pandra tore pandra
tidak hujan, saya didik. Saya tidak sangka dia sekarang itu wartawan pariwisata di London, Bapak. Saya tugas di London. Jadi kita berbahagia bahwa pendidikan itu mulai. Sedikit kisah Pak, kalau dulu anak-anak bahas Pak Indi itu mereka harus naik ferry. Pergi di sana, itu sosial, mendak karu-karuan, tapi mereka bertahan. Dari hasil dari bahasa Inggris mengatakan guru kualitas jalan kalian lakukan dan dunia. Akhirnya ada guru di Kempa, guru di Atambua, guru di Kara, itu bakas murid. Ya. Kenapa? Semangat di dalam guru yang ada pada kita dengan tunas muda, dengan jiwa Pancasila, kita nilai tunas muda harapan bangsa. Tuturi Handayani di belakang kita pendorong, ikan lele, ikan gabus, dan ternyata tidak bagus. Terima kasih.